wabarakatuh. Di sini kembali lagi dengan presentasi saya yang kedua, yaitu tentang analisis kualitas lingkungan tanah. Diambil dari buku Dr. Muhammad Ikhtiar SKM MKes. Nah, di PPT kedua ini kita akan membahas tentang jenis-jenis pencemaran tanah yang terjadi di tanah dan parameter sifat tanah. Jenis-jenis pencemaran tanah yang terjadi di tanah itu ada limbah domestik. Limbah domestik ini limbah yang sering kita lakukan seperti pasar, hotel, dan restoran. Ada juga di wisata, terutama wisatawan yang tidak bertanggung jawab membuang sampah sembarangan. Jenis pencemaran ini adalah hasil dari berbagai kegiatan manusia seperti perdagangan, kelembagaan, dan sektor wisata. Yaitu ada dua bentuk, padat dan cair. Yang padat itu anorganik seperti plastik, dan cair seperti deterjen, olo, dan cat. Limbah industri juga terbagi menjadi padat dan cair, yaitu yang padat lumpur dan bubur, yang cair hasil analisa laboratorium, limbah cair pabrik tahu, dan sisa proses produksi. Limbah pertanian yaitu keberadaan zat-zat kimia yang awalnya ditujukan untuk membantu proses pertanian justru malah menjadi sumber polusi tanah, yaitu ada DDT, pestisida, dan urea. Selanjutnya yaitu parameter sifat tanah. Ada sifat kimia tanah, itu ada pH, C organik, C pestisida, kejenuhan basa, N total, kapasitas tukar kation, tekstur, bahan organik, basa Na, K, dan Ca. Lalu parameter sifat fisika tanah, itu ada porositas, berat isi, permeabilitas, kemantapan agrit, dan daya pegang air atau water holding capacity. Selanjutnya parameter sifat biologi tanah, yaitu ada berat molekul bahan organik, biomasa mikroba, biodiversitas, dan populasi makro dan mikroorganisme. Selanjutnya parameter sifat lingkungan tanah, ada panas, suhu, kelembapan, erosi, dan pencemaran. Baku mutu tanah yaitu menurut Pusat Penelitian Tanah dari Departemen Pertanian tahun 1983 telah mengajukan kriteria penilaian sifat kimia tanah berdasarkan sifat umum tanah yang didapat secara empiris, yaitu ada sifat tanah C organik. Jika kurang dari 1 itu sangat rendah, 2 itu rendah, 3,3 sedang, 5 tinggi, dan lebih dari 5 sangat tinggi. N total kurang dari 0,1 itu sangat rendah, 0,2 itu rendah, 0,5 sedang, 0,75 tinggi, dan lebih dari 0,75 sangat tinggi, dan seterusnya sampai pH sangat asam itu lebih dari 4,5. 5,5 itu asam, 6,5 agak asam, 7,5 netral, 8,5 agak basa, dan lebih dari 8,5 itu basa. Kriteria umum kandungan logam berat yang terdapat di dalam tanah telah diteliti oleh Ferguson 1990 mengemukakan batas beberapa kandungan logam berat yang tidak tercemar di dalam tanah, yaitu ada kadmium. Rata tanah yang tidak terkontaminasi itu 0,62, batas minimumnya 0,1 dan batas maksimumnya 1. Merkuri 0,098, batas minimum 0,01, maksimumnya 0,06. Lalu ada arsen, lead, dan selenium. Kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomasa itu ada 3. Yang pertama, kriteria baku kerusakan tanah di lahan kering akibat erosi, yaitu ada tebal tanah kurang dari 20 cm, ambang kritis erosi yaitu lebih dari 0,1 sampai kurang dari 1 itu per tahun. Kalau per 10 tahun lebih dari 0,2 sampai kurang dari 1,3. Metode pengukurannya ada gravimetri dan pengukuran langsung. Peralatannya ada timbangan, tabung ukur,
penera debit sungai dan peta daerah tangkap air dan patok erosi. Yang kedua, kriteria baku kerusakan tanah di lahan kering. Itu ada parameternya ketebalan solum, ambang kritisnya kurang dari 20 cm, metode pengukurannya langsung, peralatannya meteran. Lalu yang kedua, kebatuan permukaan, ambang kritisnya lebih dari 40%, metodenya pengukuran langsung imbangan batu dan tanah dalam unit luas, peralatannya meteran dan counter. Yang ketiga, komposisi fraksi, ambang kritisnya kurang dari 18% koloid dan lebih dari 80% pasir kuarsitik. Metode pengukurannya warna pasir gravimetrik, peralatannya tabung ukur dan timbangan. Berat isi lebih dari 1,4 gram, metode pengukurannya gravimetri pada satuan volume, peralatannya lilin, tabung ukur, dan ring sampel. Lalu yang kelima, porositas total lebih dari 30%, kurang dari 30% dan lebih dari 70%. Metode pengukurannya perhitungan berat isi dan berat jenis BI dan BJ. Peralatannya pikno dan timbangan analitik. Lalu selanjutnya, derajat pelulusan air itu ambang kritisnya 0,7 cm per jam, kurang dari 0,7 cm per jam dan lebih dari 8 cm per jam. Metode pengukurannya permeabilitas, peralatannya ring sampel, double ring per meter. Lalu pH, ada daya hantar listrik, redox, dan jumlah mikroba. Yang ketiga yaitu kriteria baku kerusakan tanah di lahan basah. Untuk parameter yang pertama yaitu subsidensi gambut di atas pasir kuarsa, ambang kritisnya lebih dari 35 cm per 5 tahun untuk ketebalan gambut kurang dari 3 meter atau 10% per 5 tahun untuk ketebalan gambut kurang dari 3 meter. Metode pengukurannya langsung, peralatannya patok subsidensi. Yang kedua, parameter kedua yaitu kedalaman lapisan berpirit dari permukaan tanah. Ambang kritisnya kurang dari 25 cm dengan pH kurang dari sama dengan 2,5. Metode pengukurannya reaksi oksidasi dan pengukuran langsung. Peralatannya cepuk plastik, H2O2, pH stick, skala 0,5 satuan dan meteran. Parameter yang ketiga yaitu kedalaman air tanah dangkal. Ambang kritisnya lebih dari 25 cm, metode pengukuran langsung, peralatannya meteran. Parameter yang keempat yaitu redox untuk tanah berpirit. Itu ada ambang kritis, metode pengukuran dan peralatannya pH meter elektroda platina. Selanjutnya ada redox untuk gambut, pH H2O 1:2,5. Itu ambang kritisnya kurang dari 4 dan lebih dari 7. Metode pengukurannya potensiometrik, peralatannya pH meter, pH stick, skala 0,5 satuan, ada daya hantar listrik dan jumlah mikroba. Lalu nilai ambang logam berat dalam tanah itu ada logam berat AS, NAB tanah dalam ppm-nya 0,1 sampai 4, B 2 sampai 100, F 30 sampai 30 ppm, CD 0,1 sampai 7 ppm, MN 100 sampai 4000 ppm, NI 10 sampai 1000, ZN 10 sampai 300, CU 2 sampai 100 ppm dan PB 2 sampai 200 ppm. Lalu USDA membuat standar nilai ambang untuk industri yang limbahnya akan dibuang ke lahan pertanian. Limbah tersebut dibuang dalam bentuk padatan atau selat karena lebih mudah dalam pencegahan dan membersihkan lahan dari kontaminasi logam berat. Ambang batas logam berat yang diterapkan pada tanah sebagai berikut. Arsen yaitu konsentrasi maksimum bahan pencemar dalam ppm 75, rata-rata tahunan bahan pencemar yaitu 2, kumulatif bahan pencemar 41. Lalu kadmium 85 1,9 dan kumulatif bahan pencemarnya 39. Lalu selanjutnya ada
koper, yaitu konsentrasi maksimum bahan pencemarnya dalam ppm 3000 ppm, rata-rata tahunnya 150, kumulatifnya 3000 dan seterusnya. Lalu Kementerian ESDM Republik Indonesia mengeluarkan peraturan nomor 045 tahun 2006 tentang limbah lumpur pada kegiatan pengeboran minyak dan gas bumi. Tabel baku mutu logam berat limbah lumpur ditampilkan pada tabel sebagai berikut. Ada arsen, yaitu baku mutunya 5 mg per liter, barium 100 mg per liter, kadmium 1, krom 5, koper 10 mg per liter, lead 5 mg per liter, merkuri 0,2, selenium 1, silver 5 mg per liter, zinc 50 mg per liter. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.